Bapak, Ibu, para sejawat, para senior yang saya hormati, pertama-tama terima kasih pada PT Esai yang mengajak kita untuk berdiskusi pada kesempatan hari ini. Izin share screen. Ya, topik yang diberikan kepada saya terutama adalah painful diabetic neuropathy dan bagaimana peran mecobalamin di dalam tata laksana, terutama painful diabetic neuropathy. Terima kasih Pak Naim, dan terima kasih juga teman-teman sejawat yang nanti akan sama-sama meng-highlight kasusnya, sehingga kita bisa dapat sedemikian banyak perspektif, karena memang neuropati itu salah satu penyakit yang sangat sering kita hadapi dalam praktek kita sehari-hari, dan seringkali memang challenging ya, jadi tata laksananya itu sangat menantang, terutama dalam hal menegakkan diagnosis terkait kausa. Lalu kemudian kalau kita lihat ada banyak keterbatasan daripada terapi simptomatik, dan tentu kita seringkali membutuhkan terapi kombinasi, termasuk bagaimana nanti peran daripada vitamin B12, mecobalamin, di dalam tata laksana neuropati. Teman-teman, nama saya Pinson, saya sehari-hari bekerja di Jakarta. Ini kurikulum vitae saya. Nah, tantangannya memang kita ada di era online ya. Terima kasih Pak Naim tetap mengadakan acara ini, kita bisa berdiskusi, kita bisa saling belajar. Nah, tantangannya memang di 2 menit pertama mungkin masih begini, tapi nanti setelah 10 menit seperti ini. Tapi mudah-mudahan tidak, karena memang tadi neuropati itu adalah salah satu dari keluhan pasien yang sering kita jumpai dalam praktek klinik, yang pertama. Dan yang kedua adalah bahwa memang ilmunya masih berkembang, termasuk penemuan-penemuan baru. Nanti saya akan tunjukkan ada review baru, terutama tentang mecobalamin, dan memang ditulis memiliki potensi yang sangat besar di dalam tata laksana neuropati. Nah, yuk kita lihat sama-sama sebuah kasus. Seorang perempuan 54 tahun menderita diabetes mellitus, terkendali baik dengan metformin. Ya, ini kurang lebih diabetesnya adalah 2 tahun. Datang dengan keluhan rasa baal dan nyeri seperti terbakar dan sensasi di kedua telapak kaki, keluhan memberat pada malam hari. Nah, saya melihat beberapa kasus yang teman-teman kirimkan, kasus-kasus yang sangat bagus, dan memang seringkali tipikal ya, kalau neuropathic pain itu adalah chronic pain yang memang memberatnya pada malam hari. Nah, ini keluhannya langsung progresif lambat. Dia mendapat terapi gabapentin 100 mg, titrasi sampai dengan 300 mg 2 kali sehari, dan nyerinya masih ada. Nyerinya itu masih sangat mengganggu. Dia mengatakan, ya membaiklah, tapi nggak nyaman. Ya, saya bisa tidur sedikit lebih baik, tapi tetap the pain is still there. Gitu ya. Penambahan amitriptilin dengan dosis 10 di awal menyebabkan efek samping yang sangat mengantuk, ya drowsy-nya di pagi hari itu sangat terasa, sehingga juga mengganggu activity of daily living-nya. Nah, inilah tantangan ya. Tantangan kalau kita dapat pasien dengan pain, dengan neuropathic pain gitu, di satu sisi kita harus mendapatkan efek analgesia yang optimal ya. Tapi di sisi lain kita harus menghindarkan daripada adverse event yang sangat mengganggu. Lalu kemudian ditambahkan tramadol, itu tidak ditoleransi dengan baik, maksudnya mual. Nah, kalau teman-teman cermati, ini kan tipikal case ya. Semua orang berpikir bahwa inilah painful diabetic neuropathy. Ini it must be because of the diabetes gitu ya. Tapi nanti kita cermati. Kalau ditelaah lebih lanjut, maka pasien ini adalah pasien yang well control ya. Dia terkendali baik dengan metformin sejak awal. A1C-nya bagus. A1C-nya itu di bawah 6,5. Bagus banget. Faktor risiko vaskuler yang lain juga terkendali dengan baik. Ya, LDL-C-nya terkendali baik, pasien ini non-smoking, pasien ini tidak obes, ya. Jadi semuanya itu terkendali dengan baik. Nah, ketika diberi tata laksana, dan salah satu tata laksananya yang paling utama adalah treat the blood glucose, ya, atau blood glucose control, dan ini sudah tercapai dengan metformin, maka pada kasus ini kita harus berpikir kemungkinan penyebab lain. Ya. Lalu kemudian karena pasien ini cukup mampu, kami mencoba menawarkan beberapa pemeriksaan tambahan. Ya. Yang ini kita lakukan suatu pemeriksaan nerve conduction study ya, dan nerve conduction velocity, latensi, muap itu semuanya masih dalam baik ya. Berarti
Kalaupun ada neuropati, berarti ini bukan yang large fiber, ini adalah small fiber. Dan ini tipikal pada small fiber ya. Keluhannya sangat nemen itu sangat terasa gitu ya. Tetapi temuan-temuan klinis termasuk dalam hal ini adalah pemeriksaan dari kecepatan hantar saraf dan latensi itu baik-baik saja ya. Kemudian kita mengukur kadar vitamin D. Kadar vitamin D itu normalnya adalah di atas 30, ya bagus 40 sampai 60. Ternyata dia very low, ya. Kadar vitamin B12-nya yang normalnya harusnya di atas 200 sampai 900, ini juga hanya 120. Artinya juga low. Nah, ini tipikal. Kenapa dua hal ini kami periksa? Karena memang dua hal ini menjadi highlight ya. Bahwa when you treat patient with diabetes, please consider that low vitamin D status and low vitamin B12 status. Nanti saya akan tunjukkan data-datanya. Ya tentu tidak bisa juga diperiksa secara rutin, sehingga bahkan ada beberapa review yang mengatakan karena prevalensinya itu sangat tinggi gitu ya daripada meriksa dan diberikan itu sangat aman ya langsung dikasih aja gitu ya. Tapi nanti kita akan lihat rekomendasinya seperti apa sih. Nah, sehingga lalu kemudian karena keluhannya ini kita tawarkan kombinasi gabapentin 2 kali 100 ya. Lalu injeksi 2 kali seminggu dengan kombinasi mecobalamin 3 kali 500. Jadi injeksinya ini hanya untuk 1 minggu saja. Lalu vitamin D 5.000 international unit ya karena untuk ini. Setelah 2 minggu ada perbaikan yang sangat signifikan ya. Kemudian penurunan numeric pain scale dari 7 ke 2 ya. Nah, teman-teman, para senior, para sejawat yang saya hormati, hari ini kita akan sama-sama melihat dulu ya definisi, epidemiologi, diagnosis, dan tata laksana dari painful diabetic neuropathy. Jadi kalau bicara neuropati adalah gangguan atau kerusakan saraf di luar otak dan medula spinalis, berarti kan saraf tepi ya. Yang gejalanya sih bisa sangat tergantung mana yang kena, motor, sensor, atau otonom ya. Bisa gejala positif, nanti kita akan lihat bareng-bareng, dan bisa gejala negatif. Nah, kembali kepada tugas yang diberikan pada saya dari teman-teman esai, maka painful diabetic neuropathy adalah the presence of symptom and sign of peripheral nerve dysfunction in people with diabetes. Jadi, painful diabetic neuropathy itu ditegakkan kalau pada seorang pasien diabetes itu ada simptom dan atau sign daripada neuropati. Nah, ini catatan yang penting ya. After other possible causes have been excluded. Jadi sesudah mengeksklusikan kemungkinan penyebab lain. Nah, para senior, para sejawat yang saya hormati, hati-hati bahwa tidak semua gejala dan tanda neuropati pada pasien diabetes itu adalah painful diabetic neuropathy. Bisa saja itu adalah koinsidensi atau ada penyebab lain. Nah, kembali ke kasus ini, ternyata penyebab utamanya kalau dilihat mungkin sekali adalah kadar vitamin B12 yang sangat rendah. Kenapa? Kalau teman-teman cermati, keluhannya significantly improve setelah pemberian tambahan high dose vitamin B12 dan high dose vitamin D. Nah, ini catatan yang penting buat kita semua. Ternyata memang prevalensinya sangat tinggi ya. Ya, kalau dicermati memang apa sih yang menjadikan dasar ya. Jadi kalau dilihat kalau ini dasar pemeriksaannya itu adalah dengan misalnya NCV, Nerve Conduction Study, ya, Nerve Conduction Velocity Study, maka pada pasien DM kita tuh bisa dapat di atas 50%. Artinya 1 di antara 2 pasien DM kita itu pasti ada neuropatinya. Tapi kalau dengan hanya pemeriksaan fisik, ya kalau teman-teman cermati ini menarik ya, karena ini data-datanya dari kita nih. Data-datanya semua dari negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kalau dicermati, kalau dari pemeriksaan fisik itu 1 di antara 3, ya 30% something. Ya. Nah, di antara nyeri neuropatik, nyeri yang diakibatkan oleh lesi pada sistem somatosensorik, painful diabetic neuropathy itu memang suatu yang sangat umum terjadi antara 30 sampai 40% daripada pasien diabetes. Sementara postherpetic neuralgi itu 8%. Nah, ada yang nyeri campuran ya dari kasus bagus banget itu yang radikulopati ya mixed pain 10 sampai 17% pasien low back pain ya.
Nanti kita bisa diskusi bareng-bareng karena kasusnya bagus. Lalu kemudian pada pasien ini misalnya ada yang dengan spinal cord injury, multiple sclerosis, atau juga pasca stroke. Jadi biasanya sih saraf tepi kita akan bedakan dulu ya, ini large fiber atau small fiber. Ya, kalau large fiber itu terutama untuk motor ya, A-alpha, untuk yang sensor itu yang terutama yang small fiber, A-delta atau C-fiber. Jadi motor, sensor, otonom. Nah, nanti yang mana dulu yang terkena? Ya, commonly sih memang yang lebih terkena yang kecil-kecil dulu ya, yang small fiber. Dan kalau teman-teman lihat, teman-teman cermati, hati-hati nih, yang otonomik nih juga sering, dan kita kadang lupa, kita dapat pasien diabetes, dia ngeluhkan perut saya sering sebah, nggak enak, makan dikit kenyang gitu ya. Kita selalu berpikir, oh ini karena asam lambung yang tinggi, ternyata setelah dicermati, dilakukan pemeriksaan yang lebih teliti, itu adalah gastroparesis daripada diabetik. Nah, jadi hati-hati, karena pengobatannya sedikit banyak berbeda. Ya. Nah, klasifikasinya bisa berbasis daripada saraf yang terkena, motor, sensor, otonom, bisa berbasis pada mono atau poli. Ya, kalau yang mononeuropati yang paling sering sih entrapment ya. Nanti di kasus kita akan lihat bareng-bareng itu ada sejawat kita yang membahas tentang carpal tunnel syndrome dengan sangat baik. Nanti itu mononeuropati, biasanya neuropati jebakan ya. Nah, kalau mekanismenya mengenai mielin atau sampai akson. Jadi klasifikasinya bisa berdasar pada motor, sensor, otonom, bisa berbasis dari banyaknya yang terkena, bisa mono, bisa poli, atau dari mekanismenya. Nah, para senior, para sejawat, kalau memang dilihat, maka tadi ya kita bicara simptom, kita bicara sign. Nah, simptomnya itu apa aja sih, gitu ya? Simptomnya itu bisa otonomik ya, yang tadi ya, misalnya eating full quickly, gitu ya, perutnya mudah penuh, makan dikit, kenyang, gitu ya. Itu gastroparesis. Atau orangnya mengatakan, saya ini jalannya nggak seimbang. Ya, saya punya beberapa kasus, jalannya nggak seimbang, gitu ya. Kayak mau jatuh, gitu. Dikasih obat misalnya untuk anti vertigo, anti dizziness, gitu, sudah berkali-kali tidak membaik. Ya. Ternyata kita lakukan pemeriksaan yang lebih teliti, itu proprioseptiknya yang terganggu. Dan biasanya juga pada pasien diabetes. Nah, dan ternyata ketika itu dilakukan tata laksana dengan lebih baik untuk diabetesnya, diberi obat-obat yang memperbaiki saraf tepinya, terutama yang proprioseptornya, termasuk salah satunya adalah mecobalamin, ternyata membaik. Ya. Jadi kemarin kurang lebih 2 minggu yang lalu itu kita ada diskusi regional ya di Asia, ada salah satu pembicara yang sangat baik yang dia mengatakan selalu be open minded ya. Jadi selalulah berpikiran terbuka for every possible causes. Jadi jangan kalau kita dapat pasien diabetes gitu ya, kita lalu mengatakan oh ini karena diabetesnya yang enggak. Bisa aja nih diabetes post cancer dapat kemoterapi ya, berarti neuropatinya sangat mungkin karena CIPN. Nah, kemoterapi induced peripheral neuropati. Jadi banyak kemungkinan penyebab lain ya. Dan saya yakin kasus yang teman-teman nanti kita diskusikan bareng itu kasusnya bagus-bagus dan perspektifnya banyak. Nanti kita akan lihat dan kita belajar bareng-bareng. Ya, jadi motor nerve damage-nya juga bisa terjadi ya. Lalu kemudian nanti sensory nerve damage-nya. Ya, jadi bisa ada burning di sana dan numbness ya. Keluhannya kan tipikal ya. Jadi seperti terbakar, seperti baal, seperti kebas, seperti kesemutan gitu ya. Nah, teman-teman, ini kalau punya waktu ya, silahkan nanti di-download. Ini terbit tahun kemarin. Ini adalah sekelompok panel ahli yang membuat rekomendasi bagaimana sih mendiagnosis peripheral neuropati di negara-negara Asia Tenggara. Ya, jadi mereka belajar dari hasil-hasil temuan atau hasil penelitian di negara Asia Tenggara. Yang memang fokusnya adalah pada neuropati diabetes. Ya, nanti ini bisa diunduh atau nanti saya share-kan aja lewat Pak Naim dan timnya. Jadi kalau teman-teman dapat pasien dengan gejala neuropati, maka rekomendasinya adalah ini diklasifikasi dulu nih, akut, subakut, kronik ya. Batasannya bisa 12 minggu, bisa 6 bulan, depends on ya. Kalau beberapa kepustakaan baru sih bilangnya sih lebih baik ya 3 bulan ya 12 minggu. Kemudian medical history. Nanti kita akan tunjukkan how to-nya. Lalu yang ketiga assessment. Benar nggak sih ada neuropati perifer?
Lalu yang keempat, lakukan pemeriksaan neurologi yang teliti. Lalu yang kelima adalah tes lab untuk mensupport, baik itu mendukung atau mengeksklud kemungkinan penyebab lain. Nah, jadi yuk kita lihat satu persatu, akut, subakut, kronik. Akut sih misalnya AIDP ya, acute inflammatory demyelinating polyneuropathy, GBS ya. Atau critical illness ini juga sering nih ya, kita dapat konsulan gitu dari teman-teman di ICU, teman-teman di penyakit dalam gitu ya, pasien dengan critical illness neuropathy ya. Kemudian subakut, misalnya nutritional deficiency, walaupun sudah nggak terlalu banyak ya, tapi hati-hati sekarang angkanya juga lumayan tinggi, terutama yang rendah daripada vitamin B, karena banyak vegetarian. Jadi sekarang kita banyak vegetarian dan salah satu sumber utama memang adalah produk-produk daging untuk vitamin B. Lalu kemudian CIDP dan juga neoplasma ini yang lagi ngetren ya karena kasus cancer itu semakin tinggi. Kalau kronik itu ini CIPN maaf, chemotherapy induced peripheral neuropathy. Yang CIDP yang di sini ini GBS tapi yang bersifat kronik gitu, termasuk DM. Nah, DM itu ada di sini ya. Jadi yang ini CIPN. Nah, tentu setelah tadi mengklasifikasi akut, subakut, kronik, lalu lakukan pemeriksaan medical history ya. Jadi kita lihat nih, kira-kira kemungkinan penyebab tadi yang mana ya. Lalu kemudian ditanya faktor-faktor risikonya. Nah, bagaimana sih 4 or 5 main characteristic of peripheral neuropathy? Jadi pertanyaannya kan akan sangat jelas ya. Adakah 6? Adakah rasa seperti tertusuk-tusuk? Adakah rasa seperti geli atau kesemutan? Adakah rasa nyeri seperti tercabik, terbakar, atau tersengat listrik? Ya, jadi itu tipikal daripada keluhan-keluhan yang akan disampaikan kepada pasien. Nah, lalu kemudian lakukan pemeriksaan neurologi yang lebih teliti, dan saya yakin para senior, para sejawat di sini pasti memiliki itu semua. Misalnya proprioseptor dengan 128, gagar putala, lalu kita lakukan pinprick test, atau kalau bisa sih rambut monofilamen. Jadi konsepnya adalah 4L, listen, ya, dengarkan keluhan yang tadi, gejala positifnya, nyeri spontan, nyeri terbakar, seperti tersengat listrik, seperti dicabik, ya, atau gejala negatif, 6, baal, nggak kerasa. Nah, lakukan pemeriksaan yang lebih teliti, kulitnya kering nggak, ya, rambutnya hilang, gitu ya, refleksnya berkurang. Locate, pastikan di mana kira-kira keluhan itu, di manakah letak lesinya, lalu kemudian laboratori untuk kemungkinan diagnosis banding. Nah, ini ada diagnostic tools ya, ada screening tools yang kalau para senior, para sejawat cermati, memang sebagian besar dari diagnostic tools ini based on only the history. Nah, ini yang juga penting ya. Dengan mengambil sedikit waktu mendengarkan keluhan pasien dengan seksama, maka kita bisa sampai kepada kemungkinan bahwa ini ada neuropati dengan sangat simpel, dengan sangat sederhana. Ya, lalu kemudian bisa juga ditambahkan dengan pemeriksaan fisik dengan misalnya allodynia, brush dengan sikat kecil itu, atau kemudian dengan beberapa pemeriksaan termasuk pinprick ya, yang sering kita lakukan juga itu. Jadi kalau kita lihat bahwa ini bisa ditegakkan dengan simpel hanya dari beberapa pertanyaan. Ya, ini kan tipikal ya. Yang ini large fiber. Large fiber itu biasanya seperti glove and stocking gitu. Ya, kalau bedanya dengan small fiber, pada large fiber ini penemuan-penemuan klinisnya, misalnya tendon refleksnya itu jelas ya dia menurun gitu ya. Tapi kalau pada yang small fiber itu enggak, tendon refleksnya masih cukup baik. Motor defisitnya ini mungkin ada sedikit banyak kelemahan, pada yang small fiber enggak ada, karena kan yang kena adalah yang kecil-kecil, terutama yang C, selabut C fiber. Ya, proksimal motor neuropati ini beberapa dapat ya. Saya yakin teman-teman juga sering dapat gitu. Dia tidak tipikal di distal tapi lebih ke proksimal. Seringkali juga ya pasiennya datang dengan diplopi, paresia nervus 3, paresia nervus 6, diabetes, ini neuropati nih. Setelah kemungkinan yang lain di otak disingkirkan. Ya, nanti ada kasus carpal tunnel ya. Bagus banget kasusnya. Kita akan lihat bareng-bareng nanti setelah ini ya di median nerve, ulnar nerve atau di popliteal nerve. Nah,
Kalau tadi teman-teman cermati bahwa hanya dengan menanyakan adakah NAM, adakah tingling, adakah pinprick, adakah electric shock, adakah burning pain gitu, ternyata sensitivitas dan spesifitas tes tadi yang hanya berdasar daripada pertanyaan yang singkat, yang mungkin tidak sampai 1-2 menit, kita bisa mengambil waktu untuk itu, ternyata sensitivitas dan spesifitasnya tinggi. It means that only based on interview, ya, really only based on interview. Jadi hanya berdasar itu. Pada kasus-kasus di mana teman-teman lalu kemungkinan menganggap ada kemungkinan penyebab lain, baru kita kirim untuk nerve conduction studies. Pada kasus-kasus di mana teman-teman menganggap bahwa ini penting untuk meramalkan prognosis, baru kita kirim untuk nerve conduction studies. Jadi ya, listen, look, locate, lab. Listen, look, locate, lab. Jadi ini. Nah, ini beberapa monofilamen masih punya ya. Ini juga penting, dan ini juga hampir sebaik NCV ya. Kami punya studinya itu dia bisa sedikit banyak membantu kita kalau kita nggak punya fasilitas untuk NCV. Nah, kalau sudah, maka tentu kita harus membuat suatu scoring ya untuk ini ringan, sedang atau berat ya. Jadi ini ada beberapa, misalnya dengan Garputala, kemudian dengan persepsi temperatur, pinprick ya, refleks ankle ya, refleks Achilles, maka nanti kita akan bisa dapat nih mild, moderate atau severe. Ini juga penting bagi kita supaya kita punya gambaran ini yang kita hadapi apa, termasuk nanti juga memberi penjelasan yang lebih baik buat pasien-pasien kita. Kalau teman-teman punya nerve conduction study ya jauh lebih enak ya, karena dengan mengerjakan itu kita bisa tahu nih kenanya myelin, kenanya akson ya, terus seberapa gitu kan bisa jelas. Nah, sehingga ini rekomendasi untuk diagnosis. Ada gejala dan tanda ya yang jelas daripada diabetic painful neuropathy ya. Jadi distal, asimetrik, sensori motor. Nah, ini yang penting nih. Excluding other cause of neuropathy. Yakinkan bahwa kita ini sudah menyingkirkan semua. Ya. Bisa nggak pada seorang pasien DM gitu ada penyebab neuropati yang lain, misalnya karena tadi dia juga pernah kemo, sangat mungkin. Ya. Bisa nggak pada seorang DM ada neuropati jebakan? Itu jauh lebih sering. Jadi seperti itu. Ya, lalu kemudian gejalanya apa? Kita lihat sensasi berkurang, numbness, pinprick, ya. Lalu kemudian kita lakukan pemeriksaan dengan monofilamen, dengan Garputala, lalu kita sampailah pada possible or probable. Ya, kalau mau pasti NCV atau biopsi. Tapi kan ini kita di praktek ya, jarang sekali itu kita kerjakan kecuali untuk kepentingan riset. Nah, ini yang sering yang harus teman-teman kerjakan ya kalau kita dapat pasien dengan diabetes tentu A1C ya. Lalu ini juga nih vitamin B12. Kalau teman-teman punya akses silahkan diperiksa ya, cuman mungkin agak mahal ya, sehingga tadi akan ada rekomendasi bahwa the prevalence is very high gitu, daripada periksa ya sudah langsung dikasih aja, toh itu totally safe ya. Tapi nanti kita harus lihat lagi kemudian thyroid function ya, kemudian beberapa kemungkinan vaskulitis. Nah, ini ya, mari kita cermati. Vitamin B12 defisiensi ini ternyata tinggi di dalam diabetik neuropati. Beberapa studinya itu bahkan menyebutkan bisa sampai 50-60% ya. Dia akan lebih tinggi kalau teman-teman dapat pengguna metformin ya. Kenapa? Karena memang penyerapannya itu terganggu dengan kehadiran metformin di usus ya. Kemudian aging ya, usia tua, kan pasien kita DM pasti ada dietary restriction ya, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini. Kalau dietnya kebablasan gitu, karena sumber sebagian besar memang dari daging, ya juga nanti vitamin B12 defisiensi. Penyerapannya butuh kondisi lambung yang asam, sehingga pada pengguna PPI itu juga demikian. Dan memang kalau teman-teman cermati, kenapa sih kami lalu menggunakan tadi injeksi dulu di awal, juga karena intrinsic factor itu akan sangat berpengaruh terhadap penyerapannya. Nah, ini yang juga penting ya, bahwa vitamin B12 deficiency is the independent cause of neuropathy. Jadi, kalau teman-teman menghadapi ini, please be open-minded gitu, bahwa ini bukan murni DM-nya, jangan-jangan. Mungkin karena metformin user, ada low vitamin B12 deficiency, sehingga memang harus di-treat.
Jadi kalau bicara tata laksana, treat the cause ya. Kalau kausanya ketemu, lakukan pengobatan untuk kausa vaskulitis, infeksi, trauma, autoimun, metabolik, intoksikasi, neoplasma, kongenital, defisiensi atau degenerasi. Ini kalau disingkat vitamin C, D. Ya, mana nih kausanya? Kadang kausanya nggak ketemu. Nah, ini juga sering ya, kita nggak ketemu kausanya. Atau kausanya kombinasi. Kami punya beberapa studinya, kausanya seringkali nggak ketemu, setelah kita cari juga. Artinya mungkin kausanya bisa ditreat, bisa juga enggak, ya. Atau kausanya udah lewat, post-herpetic neuralgia itu kan kausanya udah lewat. Lalu symptomatic treatment. Nah, celakanya memang saat ini yang tersedia dari berbagai guideline itu adalah symptomatic treatment ya, gabapentin, pregabalin, duloxetine, amitriptyline. Ya. Tetapi di sisi lain ya, maka ini juga penting nih mekanisme based treatment-nya. Bahwa kalau tadi memang ada defisiensi, ya kita lakukan pengobatan terhadap defisiensinya. Kita perbaiki sarafnya, karena vitamin B12 salah satunya itu penting untuk remyelinisasi. Ya, jadi penting untuk proses remyelinisasi, selain juga untuk HB. Nah, jadi targeting neuropathic pain, karena tadi ya dilihat bahwa yang tercapai dengan adjuvan analgesik itu 15 dengan dosis optimal itu sekitar 50%, less than 50%, maka memang suplementasi vitamin, termasuk ini ya, di statement bahwa suplementasi vitamin B itu sebenarnya well tolerated dan aman, jadi bisa diberikan. Ya, teman-teman lihat ya, vitamin B12 deficiency is very common in patient taking metformin. Ya, sehingga kalau Bapak Ibu, para senior, para sejawat punya pasien yang juga menggunakan metformin, memang diberikan saja. Nah, ini ada 2 review yang kalau teman-teman cermati, review ini baru ya, ini 1 tahun yang kemarin, bahwa B12 as a treatment of peripheral neuropathic pain, a systematic review, ini bagus banget, silahkan dibaca karena bisa diunduh gratis, bahwa there are some evidence for the therapeutic effect of mecobalamin. Ya, jadi active form daripada vitamin B12 ya. Di metocobal itu baik untuk treatment of post-herpetic neuralgia, ini level 2 evidence, dan painful peripheral neuropathy, ini level 3 evidence. Nah, ini juga catatan penting ya, dia very well tolerated. Nah, ini juga ya, yang ini fokus bukan hanya B12, tapi langsung fokus pada metocobalnya, efficacy and safety of mecobalamin on peripheral neuropathy, a systematic review, and meta-analysis of randomized control trial. Ini dilakukan oleh sekelompok peneliti di Thailand, yang memang mereka menuliskan dengan sangat detail bahwa ini seringkali dipakai di negara Asia, jadi gitu ya. Nah, therapeutic efficacy mecobalamin alone, metocobal, dan juga dengan kombinasi itu lebih baik daripada active control ya. Nah, kayaknya di studi kasus ada yang menunjukkan bahwa adanya perbaikan NCV juga ya, bahwa memang kalau dikombinasi seringkali NCV itu bisa kita lihat ada perbaikan. Itu adalah hal yang baik secara objektif. Sehingga dalam kesimpulan, review ini mengatakan bahwa mecobalamin, metocobal dalam bentuk kombinasi itu efektif in improving clinical therapeutic efficacy dan juga perbaikan daripada NCV pada pasien dengan neuropati perifer. Ya, dan ini review ini juga mengatakan ini totally safe. Sehingga sebagai kesimpulan, teman-teman para senior, para sejawat, neuropati adalah keluhan yang umum kita jumpai dalam praktek klinik. Nah, ini yang penting ya, should be diagnosed early. Kenapa? Karena early treatment lead to early benefit. Ya, jadi kalau ditemukan cepat, dilakukan terapi cepat, pasti akan lebih menguntungkan. Nah, simple diagnostic approach tadi ya, listen the patient carefully itu penting. Karena apa? Sebagian besar keluhan itu diagnosis itu akan tegak dengan mendengarkan keluhan pasien secara seksama. Earlier diagnosis lead to better outcome ya. Kalau lebih dini didiagnosis pasti hasilnya juga lebih baik. Dan metocobal dari 2 review tadi ya, yang suatu systematic review dan meta-analisis yang melibatkan sedemikian banyak hasil-hasil penelitian terdahulu menunjukkan adanya manfaat dalam hal memperbaiki outcome, dan please be open-minded, karena salah satu penyebabnya memang vitamin B12 defisiensi. Mungkin itu Pak Naim, terima kasih para senior, para sejawat atas perhatiannya, nanti mungkin kita akan bisa diskusi banyak, karena setelah ini akan ada kasus dari teman-teman yang lain. Terima kasih banyak.